memasuki acara yang ke-6, yakni Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, dan kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur untuk berkenan di mimbar utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, asatid, asatidah yang saya hormati, para wali peserta didik keluarga besar Yayasan Silahul Ulum, para tolabah, para wisudawan yang insya Allah barokah semua, diberikan ilmu yang bermanfaat, manfaat dalam agama, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa anak-anak kita yang mencari ilmu, baik itu di pendidikan kelas seperti sekolah formal maupun sekolah-sekolah informal di luar kelas, ada mengaji, ada pengajian, ada sorokan, ada bahsul masail, semua itu media untuk mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu dibagi ada 3. Ada orang mencari ilmu diterima semua, semua diterima, benar, salah, sesat, hidayah, terima semua. Entah itu ilmunya benar atau ilmunya salah, atau ilmunya menyesatkan, atau ilmunya membawa hidayah. Anak ini menyerap ilmu, menerima ilmu, mendapatkan ilmu, diterima total 100%. Golongan pertama ini tentu tidak mesti benar. Kadang dia di jalan yang benar karena mengamalkan ilmu yang benar.
Kadang dia di jalan yang sesat karena mengamalkan ilmu yang menyesatkan. Misalnya, ada satu dokter menerangkan bahaya rokok. Ilmu ndak itu? Seorang dokter mengajar, menyampaikan pidato di depan siswa-siswi Madrasah Aliyah Silahul Ulum, menyampaikan bahaya-bahaya akibat merokok. Ilmu atau ndak ini? Ilmu ya? Bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Kemudian ada dokter lagi pidato menerangkan manfaat rokok. Ada dokter yang berani menerangkan manfaat rokok. Mana yang diamalkan? Apakah ilmunya Pak Dokter yang menerangkan bahaya rokok, atau ilmunya dokter yang menerangkan manfaat rokok? Mana yang semestinya diamalkan? Tentunya dokter yang menyampaikan bahaya merokok, karena itu lebih dekat pada nilai syariat. Man ro'a khawlal khima yushiku ayyaqafi. Orang yang mengembala hewannya di dekat rumput yang terlarang. Orang mengembala hewan di dekat rumput yang terlarang, begitu tanpa sadar hewan itu akan merusak rumput tersebut. Mendekati rokok dan menjauhi rokok tentu lebih baik menjauhi rokok, dan itu ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak semua ilmu dibenarkan. Misalnya, ketika COVID-19, ada orang mengatakan tidak usah masker-maskeran, mati hidup ciptaan Allah. Benar tidak itu? Tidak usah masker-maskeran, maskeran mati yo akeh, gak maskeran urip yo akeh. Ada ndak begitu ya? Kue maskeran mati ya iso, ora maskeran ora mati ya iso. Mana yang benar? Tentu dokter yang lebih berhati-hati, yakni memberikan arahan untuk pakai masker. Ada teman saya, kiai, ustadz, tahu saya ndak maskeran, dia bilang ke saya, Kiai, penjenengan termasuk malam yashkur, tidak pakai masker katanya. Itu bahasa Arabnya malam yashkur. Man syakara artinya orang yang pakai masker. Kalau malam yashkur orang yang tidak pakai masker. Nah, inilah ilmu. Jadi yang pertama, orang menerima ilmu semua diterima, itu bahaya. Contoh lagi, ada seorang ustadz mengaji agama. Dia mengatakan khusyuk dalam sholat, tajwid dalam sholat itu wajib. Membaca Al-Quran dalam sholat dengan benar wajib. Membaca Fatihah dengan benar wajib. Di luar sholat pun wajib membaca Al-Quran dengan benar. Terus ada ustadz lagi bilang begini, ada ustadz satu lagi, sing penting atine, moco kocar kacir lah nek ikhlas gak popo.
Mana yang benar? Tentu yang benar yang memelihara tajwid. Ada orang lagi, guru mengajarkan, daripada sedekah tidak ikhlas, mending tidak sedekah tapi ikhlas. Benar enggak ilmu seperti ini? Daripada Anda sodakoh pamer, sodakoh nyumbang masjid pamer, mending seperti saya, ndak usah sodakoh, yang penting ikhlas. Ndak bisa dibenarkan ilmu ini. Jadi golongan pertama ini berbahaya. Golongan yang kedua, selalu hadir di tempat ilmu tapi sama sekali tidak paham. Yang kedua ini, yang sesat juga nggak paham, yang tidak menyesatkan juga nggak paham. Guru yang menyampaikan ilmu benar dia nggak paham, guru menyampaikan ilmu yang sesat juga nggak paham. Golongan ini tentu golongan yang sangat dengan IQ yang rendah, ya kan? Dengan IQ yang rendah. Golongan yang ketiga, orang yang mengaji ilmu, belajar ilmu pada guru, pada kiai, pada ustadz, pada dosen, pada profesor, tetapi yang taqi itu memilih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sesuai syariat, mana yang tidak, mana yang beradab, mana yang biadab. Kan ada ilmu yang biadab, ada ilmu yang beradab. Mana ilmu yang benar, mana ilmu yang membawa dosa. Nah, ini orang yang tahu, paham, ini orang yang baik. Maka insya Allah ilmu yang disampaikan di perguruan-perguruan Islam dimanapun berada, dengan para guru yang kredibel insya Allah, dengan wawasan yang betul-betul tertanam nilai-nilai agama Islam, insya Allah para guru di perguruan-perguruan Islam, yayasan Islam punya etikat baik untuk membawa muridnya ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meh tak terus kok gak ono teh. Sampai ketelak aku. Kula terus akhirnya ini. Wis digolekno teh ning juwono kono. Insya Allah. Saya lanjutkan ya. Ternyata orang yang menjadi murid itu dalam terminologi Islam itu kan disebut sahabat. Muridnya Nabi itu sebut sahabatnya Nabi. Muridnya Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i. Muridnya Imam Maliki ashabu Malik, Imam Syafi'i. Muridnya Imam Bukhari ashabul Bukhari. Ternyata dalam Al-Quran kata ashab itu 77 kali. Ada golongan murid yang disebut ashabus siratis sawi, ada golongan murid yang disebut ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pertama, golongan mengaji ilmu, mahasiswa, murid, santri, golongan
ashabus siratis sawiyyi, ashabus siratis sawiyyi, murid-murid yang di jalan yang lurus. Insya Allah barokahnya Mbah Suyuti Abdul Qadir, barokahnya yai-yai sepuh yang sudah mendahului kita, barokahnya Mbah Mutamakin Kajen, barokahnya ulama-ulama yang solih yang ada di sekitar sini, aulia yang ada di sekitar sini. Insya Allah kita berada pada ashabus siratis sawiyyi, santri-santri yang di jalan yang lurus. Saya berikan contoh santri jalan yang lurus. Imam Abul Hasan Asyadili. Siapa? Abul Hasan Asyadili. Diceritakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, tipis kitab. Itu punya murid ngaji ke kiai itu biasanya minta ngaji apa Pak? Ya Quran, ya hadis. Lah ini enggak Pak. Ke kiai Thariqah, Abul Hasan kan kiai Thariqah yang punya Thariqah Syadiliyah. Tapi santri ini ndak. Mbah Yai, saya sowan ke panjenengan Abul Hasan Asyadili mau belajar ilmu, tapi bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu thariqah, bukan ilmu agama. Saya mau belajar ilmu kimia. Duh, aneh ndak? Jenengan kira-kira pantas ndak sowan ke kiai, Mbah Yai kula badhe ngaji fisika, saged Mbah Yai jenengan. Pak padha karo bengkolang kiai gitu Bu. Wong kiai kok kon mulang fisika. Mbah Yai kula nyuwun izin jenengan nek kersa mulang fisika dateng kula. Ya gak iso Mbah Yai. Lah nggih secara umum nggih, secara umum. Lah ini ndak ada orang ke Imam Abul Hasan Asyadili minta pelajaran ilmu apa? Kimia. Ini sama dengan anak-anak minta guru agama pelajaran kimia. Kan tidak jalur. Akhirnya sama Syekh Abul Hasan, ilmu kimia itu kan ilmu yang diantaranya untuk membuat logam emas, logam perak, tembaga, termasuk apa itu batu bara, itu kan membutuhkan ilmu kimia semua. Nah, sudah kamu ngaji apa? Kula nyuwun ngaji ilmu kimia. Iya. Iya. Abul Hasan wali Pak, sanggup wali. Iya. Kapan kiai dimulai? Kamu tujuannya ilmu kimia apa? Kan biasanya untuk membuat emas era itu. Sudah kamu mondok di sini, boten ngaji Pak. Mau poso terus. Poso, melek poso, ibadah poso. Gung dikai ilmu kimia. Suatu ketika santri ini yang ingin punya ilmu kimia bisa membuat emas, dia mengambil air dari sumur. Alangkah terkejutnya air dari sumur itu ditimba penuh dengan emas, langsung kan jadi kimia. Prosesnya poso, wiridan,
Tapi nek bocah saiki sinau kimia bukan poso wiridan yo gak dadi soalnya kan gak tenanan. Lah itu muridnya Abul Hasan, coba poso wirid qiyamul lail. Suatu ketika dia ambil air, alangkah terkejutnya air itu diambil penuh dengan emas. Maka dia sadar, Masya Allah, ternyata guru saya kalau mau bisa kaya raya dengan kimia yang praktis, bisa jadi emas. Cuma guru saya ini tidak ahli BLT 600.000. Akhirnya Masya Allah nggak jadi diambil, ditumpahkan lagi emas itu dalam sumur. Ini santri yang di garis yang lurus. Garis yang mana? Lurus. Ada lagi, Masya Allah. Ada lagi orang belajar di garis yang lurus. Dulu itu pernah terjadi, Pak. Orang yang mengajar itu tidak dapat hidayah. Ya sampai sekarang pun terjadi. Muridnya dapat hidayah. Contoh, nyuwun sewu nggih ustad penjenengan mengajar bab-bab sholat sunnah ke murid. Kadang-kadang nanti muridnya bisa mengamalkan sempurna, gurunya malah ndak. Ngapunten, guru-guru ngaji di kitab-kitab pesantren mengajarkan para santri berbagai macam puasa sunnah. Santrinya semangat puasa sunnah, puasa hari putih 13, 14, 15, puasa Senin Kemis, puasa Yaumu Arafah, ya, puasa hari apa, puasa hari apa. Gurunya malah enggak. Ini kadang-kadang jadi muridnya yang diajar lebih bisa mengamalkan ilmunya daripada yang mengajar. Ini contoh murid yang lurus ilmunya. Adik-adik begitu ya. Jadi kue nek kon poso Senin, ojo terus gurumu bolehno wujudnya kok rokokan, ojo. Senajan gurune gak poso Senin Kemis, tapi murid tetap poso Senin Kemis. Karena itu menunjukkan ashabus siratis sawi, murid-murid yang berada di jalan yang lurus. Ada lagi tentang akhlak murid dan intelektual murid, pinter dan tidak pinternya murid. Memang masalah pinter dan tidak itu Masya Allah, ada orang ngajar namanya Az-Zajjaj. Zajjaj itu ulama ahli sastra Arab, penulis tafsir Ma'anil Quran di Zajjaj. Beliau kerjanya itu bubut kaca, maka diberi nama Zajjaj. Zajjaj itu dari kata zujajah, artinya kaca. Al-misbahu fi zujajah, lampu di dalam kaca. Al-misbahu fi zujajah. Ulama yang bernama Zajjaj kerjanya
cari ilmu sambil kerja. Bubut kaca dapat upah 1 dirham tiap hari. Dia ingin belajar bahasa Arab. Masya Allah, sekarang ini bahasa Arab termasuk bahasa yang paling berpengaruh di dunia, paling berpengaruh. Penetrasi bahasa Arab ke seluruh dunia menambah jumlah kosakata, terutama daerah negeri-negeri muslim seperti Indonesia. Itu pengaruh bahasa moral terbesar adalah bahasa Arab. Sumbangan bahasa akhlak ke Indonesia terbesar adalah bahasa Arab. Mulai bersyukur, bermartabat, amanah, musyawarah, keadilan, itu kan bahasa moral. Itu sumbangan bahasa apa itu? Arab, bukan lainnya Arab. Maka bahasa akhlak yang paling banyak menyumbang ke Indonesia bahasa apa? Arab. Ada orang Az-Zajjad kerjanya bubut kaca, ingin ngaji, dapat bayaran 1 dirham per hari. Ketemu guru aneh, Pak. Gurunya ulama besar yang punya kitab Al-Kamil, sastra Arab Al-Kamil 2 jilid, namanya Al-Mubarrid. Gurunya itu namanya Al-Mubarrid, jangan dibaca Mubarrad ya, Mubarrid. Mubarrid itu artinya pendingin. Guru namanya pendingin, seperti apa, kulkas, namanya saja pendingin, Mubarrid. Muridnya yang ngaji syaratnya itu 1, semakin besar bayarnya semakin banyak pelajaran. Waduh, nek untuk guru saya model gini piye? Siapa yang membayar saya lebih banyak, saya beri pelajaran lebih banyak. Bayarnya sedikit, saya kasih pelajaran sedikit. Bayarnya lebih banyak, saya kasih pelajaran lebih banyak. Ada seperti itu dulu itu ulama. Ini bukan guru komersil, boten. Ini ulama besar, ikhlas orangnya. Niatnya mau mengukur sampai di mana keseriusan murid ini mencari ilmu. Sampai di mana murid ini serius mencari ilmu. Beranikah mengorbankan hartanya untuk ilmu? Beranikah mengorbankan tenaganya untuk ilmu? Beranikah mengorbankan waktunya untuk ilmu? Ini guru. Maka Al-Mubarrid, ada ngaji di sini 1 dirham, saya kasih pelajaran. Akhirnya Az-Zajjad ini tidak punya uang, tiap hari kerja habis. Karena kalau ngaji harus bayar 1 dirham, bayaran per harinya cuma 1 dirham. Ngaji terus. Tapi ini murid di jalan yang lurus, dia siap mengorbankan biaya untuk ilmu. Akhirnya Az-Zajjad ini akhirnya menjadi orang yang dihormati di negara itu dan menjadi tokoh dunia, namanya Az-Zajjad. Jadi mencari ilmu itu harus ada korban waktu, korban biaya, Masya Allah. Bahkan harus ada korban perasaan. Mencari ilmu itu harus ada korban perasaan. Ketika berhadapan dengan guru yang agak keras, tidak bisa dihindari. Dimanapun berada, ada saja guru yang memang karakter keras. Itu Arab, Indonesia, Jawa, Sumatera, saya kira ada semua. Setiap sekolahan, setiap madrasah ada semua guru yang keras. Biasanya orang mengajar itu mudah lupa kalau berangkat dari rumah habis dimarahi istrinya.
Maka kalau habis dimarahi istrinya, jangan langsung mengajar. Biasanya error. Ngajarnya langsung error. Masya Allah. Saya dereng tak umbi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang mengajar berhadapan dengan guru yang keras. Saya beri contoh. Imam Maliki. Imam siapa? Maliki. Adalah guru besar dalam bidang hadis dan fikih sedunia. Gurunya imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Kita mengikuti mazhab Syafi'i. Salat kita Syafi'i, puasa kita Syafi'i. Haji kita cara Imam Syafi'i, paham ya? Zakat kita pakai Imam Syafi'i. Pertahankan itu, tinggalannya Mbah Hasyim Asy'ari. Tinggalannya Mbah Hasyim Asy'ari, meskipun beliau memberikan rekomendasi 4 madhab, tapi beliau memilihkan kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru besar namanya Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Beliau itu Bu pernah dapat murid baru. Murid baru. Cuma sowannya itu kurang sopan. Gini sowannya. Murid baru daftarnya begini daftarnya. Kalau kita kan murid baru pendaftaran kan formulir, ya kan? Kakak tetap enggak? Pakai kakak kan ya? Pakai kakak dan sebagainya. Nah itu enggak ke Imam Maliki. Imam Malik, saya minta hadis. Saya minta pelajaran hadis. Ketok gak sopan makso. Imam Maliki minta pelajaran hadis. Imam Maliki minta pelajaran hadis. Agak memaksa-maksa. Sama Imam Maliki diambilkan cambuk. Orang yang daftar santri itu diambilkan cambuk, langsung dipecut. Der sampai belasan kali. Ojo mbok tiru lho ngeten iki. Niki Imam Maliki lho, Pak. Murid baru ini. Murid baru ketemu Imam Maliki. Cambuk. Der. Akhirnya Imam Maliki minta maaf. Aku jaluk sepuro ya, kebar tak pecuti. Kata murid baru, ada syarat Kiai. Kula benjut ngeten iki. Wis kadung benjut ngeten iki. Ada syarat. Coba kalau kira-kira anak kalian seperti itu dilakukan oleh guru, wis lapor datang pundi? Wis lapor datang pundi? Tapi santri dulu ndak, murid dulu ndak. Saya ada syarat Imam Maliki bisa maafkan. Per satu pukulan satu hadis. Saya minta jenengan ngajar saya per satu pukulan diganti satu hadis. Lah mung piro? Mbok hitung. Mbok kula hitung. Tarter mbok kula hitungi. Kula hitungi beberapa puluh kali, berarti saya minta pelajaran hadis sesuai jumlah hitungan pukulan cambukan penjenengan kepada saya. Ini murid yang di jalan lurus, betul-betul mencintai betul-betul apa? Mencintai ilmu. Kakek saya Ki Khalil Lasem, bapaknya bapak saya. Kakek saya namanya Khalil, istrinya Aisyah, itu kakak kandungnya Mbah Dullah Salam. Jadi kakek saya Lasem itu namanya Khalil, yang istri namanya Aisyah, itu putra barep Mbah Salam Kajen.
anak pertama itu di Lasem, punya adik Mbah Dolah lahir Kiai Nafe, punya adik Mbah Ali Mokhtar, punya adik lagi Mbah Mahfud melahirkan Mbah Sahal Mahfud, melahirkan ibu saya, itu adik semua. Yang Bajeng itu di Lasem, yang pondoknya saya pakai sekarang itu Bajengipun. Itu ketika mencari ilmu di Mekah, Masya Allah Pak, wong Arab Pak, ketemu wong Arab nek menguji. Khalil, nggih, kowe kepengin apa ning kene? Kepengin ngaji, cuma mboten gadah sangu. Ya wis, kowe ning kene tak kei nggon nginep. Pundi? Ha iki nginep kene? Dinep nang kandang ya Pak. Bae kula niku. Dinep nang pundi? Kandang Pak. Kira-kira jenengan diasramakan di kandang gimana? Loh, kandang itu sama keledai, bukan kuda, keledai. Pinten dinten Pak, bae kula berarti kakak iparnya Mbah Dolah. Namung sekawan tahun. Coba bayangkan tidur di kandang keledai 4 tahun. Kakek saya, abah saya tahun 52 dengan Mbah Marzuki Lirboyo ke Mekah. Abah saya pergi haji bareng Mbah Marzuki Lirboyo. Itu mengunjungi tempat kandangnya kakek saya, sampai menangis abah saya. Nawamen Pak, turun di kandang apa? 4 tahun tidak dibayar, masih lagi gak ada bayaran. Pokoknya kepengen turu silakan. Kerasan di sini kandang, tidak ada lampunya. Masya Allah Pak. Jadi kalau mau mutolaah kitab ke Masjidil Haram, nanti tidur balik ke kandang lagi selama 4 tahun. Kira-kira anak sekarang kon turu ning kandang telung dino kuat bukan? Malah ngentekno wedhus telu ditukokno sepeda motor ya bukan? Malah ngedol wedhus telu ditukokno sepeda motor ya bukan? Liku ning kandang 4 tahun. Dah selesai. Suatu ketika musim haji, yang punya kandang itu namanya Abdul Qadir. Ingat saya Abdul Qadir. Khalil, nggih Yai, nggih Syekh. Dia bukan ulama, ya Syekh. Ini yang kos di rumah saya ada 1000 orang. Berarti rumahnya besar Pak. Lho ngono kok kakek saya kok gak dikek ning kamar tapi gak. Padahal kos-kosannya saja menerima berapa orang? 1000 orang Pak. Berarti ruang kamarnya banyak enggak itu? Banyak, tapi kakek saya tetap disuruh jaga kandang, turunin kandang 4 tahun. Terus akhirnya gimana Syekh? Ini yang kos haji tahun ini di rumah saya 1000 orang. Kamu saya tugaskan nari duit. Wis 4 tahun gak dibayar, isa dikon nari duit. Nari wong 1000 iki. Selama kos musim haji. Ditariki kalih bae kula. Setunggal wong 1000. Duitnya diparakno, datang yang punya rumah itu Abdul Qadir tadi yang punya kandang. Ini Abdul Qadir uangnya. Loh, bukan untuk saya ini, untuk kamu semua. Loh ngono Pak, Masya Allah Pak, untuk kamu semua. Wah ampun ngaten ah, baik kula ya rada mamang. Ya apa ora lah. Ya apa ora, aku ndak gertakan tok, aku ndak mau pengumuman tok. Ya apa ora. Untuk kamu, kullu semua.
Masya Allah, mbah kula terbodoh Pak. Dapat ilmu, dapat uang modal sejumlah 1.000 orang kali berapa bulan kosnya itu. Pulang ke Indonesia dibelikan tanah-tanah di Kajen, akhirnya sebagian jadi wakaf-wakaf di Kajen. Belikan di Kajen, belikan di Lasem, belikan di Jember, cukup Pak, Masya Allah. Itu uang tapi rekoso pinten tahun 4 tahun. Mula nek kepengin ngono ya turune kandang sik pateng. Itulah orang mencari ilmu. Itulah orang mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu, generasi penjenengan sepuh-sepuh jauh lebih tirakat daripada putra-putra penjenengan yang sekarang kuliah. Jauh tidak ada tirakatnya, jauh. Mau karek telepon wong tua, kirim ATM, kirim. Wis orang mikir wong tuane bingung wis ra mikir. Iya enggak? Tapi era jenengan kan masih tirakat. Kuliah di Jogja, kuliah di Semarang, orang tuanya jual gabah, gimana mondok itu susahnya orang mondok. Itu masih, sekarang sulit Pak. Maka kehilangan apa? Kehilangan pembangunan karakter orang mencari ilmu. Cuma dapat ilmu, karakternya nggak dapat. Ini kita sedih Pak Saudara. Ini man ashabus siratis sawi. Yang terakhir, orang mencari ilmu golongan yang rendah. Dia sangat-sangat tidak seperti manusia. Yang disebut ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil itu apa? Muridnya gajah. Isih pinter gajahnya daripada DE. Paham ya? Masih pinter gajahnya daripada dia. Aku tahu ngamuk bocah Pak. Lari pondok kula amuk sebab sholatnya telat. Akhirnya sholat. Lu kok malah madhep ngidul sholatnya. Kula malah bingung. Duh, saking bingungnya diamuk, sholatnya madhep ngidul. Ini berarti kan ashabil fil ini. Ini golongan apa? Ashabil fil. Sangat tidak paham. Saking bingungnya. Sampai apa? Sampai sholatnya madhep idul. Ada lagi saya punya santri orang anak Sulawesi. Ngaji sama saya. Pas yang kiroah itu bagus tuh kiroahnya Mas Yusuf Sedan, Yusuf Khalil yang dulu alumni Musarang. Mas Yusuf itu kiroahnya bagus. Kiroah, dia kiroah, saya yang ceramah. Santri saya, Dik, kamu bilang ke protokol, saya minta habis kiroah langsung ceramah. Saya tergesa-gesa pulang. Iya, iya itu ora mudeng. Iya itu iya mudeng nggak enak Pak. Iya yang nggak mudeng. Iya. Bilang ke protokol ya. Nanti habis kiroah saya langsung ceramah. Enggak. Santri saya ini langsung mendatangi yang kiroah. Yang kiroah digedor. Pak, disuruh berhenti sama Gus Koyum Pak. Kiroahnya ini disuruh berhenti sekarang juga. Waduh lah ini ashabil fil ini kepethuk orang ashabul fil. Ada Pak, ada ashabul fil. Masya Allah. Ada murid apa itu ya, kos di satu kampung, terus di sekolahan ada PR nggak digarap. Loh,
Dik, kayak kok gak gara PR, kata gurunya. Enggak Pak. Loh, ada apa? PR kan pekerjaan rumah. Saya kan kos, bukan rumah saya. Duh, iki bocah piye. PR kan pekerjaan rumah. Saya kan tidak di rumah tapi di kos-kosan. Iki kepethuk murid sing ngene iki. Tapi yo ana guru sing rodok ngawur. Tak takok. Terus pundi Pak suasana Covid? Nganu iki mboten tega iki kula biji apik sedaya. Ada yang begitu. Piye no? Wis sayi jenengan mboten mentolo yis. Mboten mentolo yi wayah Covid wong tuane wis do bingung yis pokoke bijine cek welek kula damel 90 80. Iya no. Sedaya yis mugi-mugi husnul khotimah. Loh. Ada guru seperti itu ada Pak. Memang ada di dunia ya ada seperti itu. Jadi ono kasih sayang itu lebih berpengaruh daripada idealisme loh. Sebab kasih sayang itu menyangkut gak tega. Begitu kemarin itu kan Covid, itu murid-murid sudah optimis pokoknya ini lulus kabeh. Gak ngarah lulus kabeh, lulus kabeh. Pokoknya lulus kabeh, durang daring pokoknya lulus semua. Karena apa? Tahu ini nanti sudah tidak wilayah idealisme, tapi wilayah emosi, wilayah kasih sayang Pak. Gak mentolo Pak. Sebab guru saya tanya, efektifnya mengajar daring itu berapa? Mentok 30%. Itu dapat ilmu mentok gitu. Rata-rata ical ilmu ini, leres gini gue, ical. Diparingi ilmu lewat daring itu ical. Mentok 30%, lah piye Pak? Guru SMA di Keragan cerita ke saya, Keragan mana? Keragan ya, Keragan dekat Sarang. Bocah boten nate mlebet yai dorang daring niku gak tau garap PR lewat daring. Akhirnya kula parani Kiai. Lah nembe dolanan teng tengah laut. Wayahe sekolah niku nembe dolanan teng tengah laut. Dan sudah gak mikir dorang daring itu. Apalagi sudah optimis pasti lulus. Kepethuk guru sing model mau husnudzon kayak mau. Guru sing kepethuk apa lho? Pokoke ya sekolah damel songos to ya. Bijine apik kabeh. Ngeten iki sae no mboten banget sae ini aku. Kok yo dong ada, tapi ada di fakta loh, ada fakta. Jadi di Indonesia ini Masya Allah, kembali lagi, jadi ada murid yang memang levelnya ashabul fil. Dia tidak secerdas manusia pada umumnya. Angel Pak, ya tadi. Tetapi jangan orang seperti ini disia-siakan, karena tidak sedikit Pak, Allah memberi keterampilan dalam keterampilan fisik, motorik yang anak-anak dengan keintelektualan yang rendah, tapi dalam masalah rezeki dia lebih mendahului daripada yang intelektual. Niki fakta loh nggih. Ngapunten nggih. Tidak sedikit anak-anak yang secara keintelektualan itu rendah, sekolah ini kelas 1 setahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 3 tahun. Gak tahu munggah terus. Tapi dengan rezekinya Allah, anugerah Allah, dia mandiri hidupnya. Dia menjadi orang yang mandiri. Bahkan dia punya karyawan sarjana. Dengan keintelektualan yang rendah, tapi Gusti Allah memberikan ruang lain, rezekinya melimpah, dados bos, wirausaha, sukses. Kata betul, kata
Nggih ngapunten Pak, nek kalih cah sekolah sing lu sekolahe dhuwur-dhuwur ngantek kanyeben S3 niku kesekalah. Ngantek kanyeben Pak. Lah kakalan S ngantek ping 3 apa gak kanyeben. Kataan S ngantek ping 3 niku itu masih kadang lebih mandiri yang sekolahnya sederhana. Sederhana. Maka dibutuhkanlah untuk pendidikan di Indonesia ini satu integritas bersama, jujur secara menyeluruh. Sebab kasihan anak-anak yang sekolah dhuwur dan mencari kerja tidak bisa. Karena apa? Kerja harus pakai uang, bukan pintar. Banyak kan sekarang ya, kerja pakai uang atau pakai pintar sekarang? Pakai uang, bukan pakai pintar. Padahal kerja itu harus pakai pintar, bukan pakai uang. Sekarang enggak. Untuk diterima di ini pakai uang, untuk diterima di ini pakai uang. Ono apa gak? Sing ora nggo dhuwit kok perangkat desa tok ketok gak nggo perangkat. Insyaallah kok ora ya. Mbah aku ora ngerti. Dadi perangkat desa ketok kok ora ono duit-duitan, dadi mudin, dadi naib, dadi bayan. Jadi kami tua kelihatannya kok sirotol mustaqim semua ya. Mbah aku gak komentar. Dodol jadi karyawan di pom bensin, sarjananya di bawah, tapi pakai uang. Kerja di sana, sarjananya di bawah, pakai uang. Bukan pintarnya yang menentukan. Kan kasihan negara seperti ini. Akhirnya banyak orang yang pas-pasan secara wawasan, luweh untuk kerjaan, ono duwite, arek-arek sing pinter sekolahe gak ketompo penggawean. Kathah mboten. Kathah Pak. Kathah mboten. Lah piye nek donya kaya ngene terus? Alung kiamat pisan wis bar. Dunia nek ngene terus alung kiamat pisan ndak bar ndak wis iki. Wis dunia kok ngene. Saken, Pak. Anake sekolah UGM. Daftar kerjaan tes bareng karo lulusan universitas terbuka. Lu kok kalah? Lu banyak sekarang itu. Kuliah nek pedak setu dulu. Lu iku malah untuk kerjaan kathah, Pak. Untuk penggawean, tempat yang tepat, strategis, istiqomah, rezekinya sudah pegangannya jelas. Sekolah sing dhuwur-dhuwur niku bingung, Pak. Belum mikirkan prospeknya lulusan eksak, lebih mumet lagi, Pak. Kalau humanisme tempo tahun berapa itu kan humanisme dikesampingkan. Seolah-olah ilmu yang eksak seperti kedokteran, teknik yang mendominasi. Sekarang enggak. Justru yang sekarang menempati di berbagai masyarakat, job-job pekerjaan itu kecekel orang humanisme, orang sosial. Jauh. Dan sekarang itu dokter jadi kepala desa, ya bangga. Ya enggak itu. Sekarang Masya Allah, dokter jadi kepala desa. Karena kompetitif sekali di dunia ini, kompetitif, sangat bersaing. Kelihatannya Pak, yang paling mudah lulus dengan mendapatkan pekerjaan yang agak makruh-makruh kalau niatnya nggak ikhlas, itu jurusan ilah hadroti. Nek jurusan ilah hadroti iku nek untuk telung bis patang bis ziarah tiap bulan nak wis lagi nggih. Ilmunya apa? Ilah hadroti ya Pak. Angger kepethuk ning kuburan ilah hadroti, kepethuk ning kuburan ilah hadroti. Ilmu jurusan ilah hadroti iso umroh bolak-balik. Iso ziarah bolak-balik. Lho, iku jurusannya ilah hadroti.
Masya Allah, wes rasa mbok omongno. Ya. Iku jurusan sangat rumit di Indonesia ini. Ternyata Masya Allah, prihatin sekali. Asal jangan dikomersilkan, tidak apa-apa. Ila hadrati, tidak apa-apa, itu sunnah. Ziarah kubur itu sunnah, tidak apa-apa. Cuma ojo dikomersilno. Sebab ono Pak, uang tak takoi. Kesel nang nggih kesel bar mimpin ziarah is wong yangil sing ziarah sing bis wong yangli gak cucuk lha piye gak cucuk wis saji gak cucuk gak koyo sing panitia sitoke iki lah ini yang gak baik ini ila hadrati jadi hadratul maut ini jadi hadratul maut ini ya. Jadi Masya Allah Pak, semangat anak-anak, semangat nanti ini kompetitif Pak. Sekolah dhuwur karo sekolah endek hampir sama nih wis kompetitif di lapangan kerja itu hampir sama. Orang jurusan ITB, ITS, UGM macem-macem kepethuk orang yang kuliah cuma Sabtu Ahad sama Pak. Golek kerjaannya sama Pak. Kelihatannya tadi yang perangkat desa itu yang kelihatannya kok paling nggak pakai apa-apa lah kelihatannya. Yang saya tahu itu insya Allah nggak kok daftar polisi juga ringan sekali. Polisi kan nggak sampai 1 juta sudah jadi ya. Cukup betul 1 juta polisi. Betul sampai kok insya Allah namun pendaftaran saya rasa no. Untuk masuk ke dokteran berapa ratus, untuk ini kan sudah uang semua sekarang, uang semua bukan soal pinter sekarang. Les piye Pak dunia wis koyo ngene iki. Mula ngapunten saya tidak menganggap kiai lah yang paling bagus dalam dunia pendidikan itu, tetap lebih murni itu tetap dunia pesantren yang kiai-kiai itu, karena kiai insya Allah belum terkontaminasi seperti itu. Ngaji ning kiai kudu sekian kan tidak ada. Gak ono Pak. Jadi ngaji ning kiai itulah yang belum terkontaminasi. Ngono wae ono sing nyoba lho Pak. Kula kepethuk murid Pak. Murid niku kula ulang duang. Siji dina manakib. Beto pitik utoh bawa ingkung, saya diundangnya itu ke rumahnya, dibawa ke pondok saya ingkung manakib. Saya datang, yai sing maca manakib kula kiambak yai. Oh iya Pak, kula ngrungokno ngatek pok wis tak rungokno bar manakib wis diwaca dhewe. Yai sing donga kula kiambak yai. Lho lah aku iki kon apa aku iki? Ada murid seperti ini Pak. Wis tak delok wah ingkung opor macem-macem nggih. Yai sampun rampung sedaya lawuh bakda diberkahi Kiai rawuh. Pun kula dungani kula beto wangsul sedaya. Duh. Lah iki mau lak manjada wajada. Iki ilmu manjada wajada iki jenenge. Lu ada santri seperti itu ada Pak ya. Jadi Masya Allah pun barokah bahwa murid-murid ini menjadi ashabus siratis sawi, menjadi santri-santri murid-murid yang di jalan yang lurus, bekali ilmu saaki-aki tapi ilmu sing sae-sae. Ndak usah ilmu yang aneh-aneh menyesatkan, jangan. Wis gak usah ngerti filsafat, mau ngerti syariat ae durung kok. Wis tanamkan syariat, akhlak Nabi, akhlak Rasul, cara rumah tangga yang baik, bekali karena sudah aliyah.
tolong dibekali akhlak, cara berumah tangga yang baik, cara bergaul yang baik, cara bersosial yang baik. Wis iku apik dadi bocah kepethuk di ruang yang luas, kerja yang di ruang yang luas, bagus Pak, bagus. Sebab nek orang nganggo ilmu akhlak bahaya Pak, bahaya. Kula ditakoki, kok ditakoki ana wong rombongan niku nyuwun sewu lho Pak, ketoke ya badhe nyolong, wong dalu-dalu rombongan mara ning gone tembok si omah godik sing isine walet. Isine apa? Walet. Kula ngertos iki insyaallah kok meh nyolong. Rombongan wong akeh dalu-dalu tengah wengi badhe mara ning rumah walet. Meh aksi ya, konangan kula. Lu kok bisa Pak? Mereka itu refleks dengan serentak. Gus, insya Allah mungkin untuk duit nggih musola. Aku terus tak rungokno. Wah, iki kok manjada ini. Ini ashabul fil. Gus nek entuk duit mungkin kula nggih nyumbang musola. Berarti ini mau beraksi yang enggak benar. Beraksi yang enggak benar ini. Tanamkan Pak kejujuran. Biar nanti kerja di pabrik jujur, kerja di swalayan jujur, kerja di toko jujur. Tanamkan kejujuran. Niku yang perlu tanamkan. Soalnya masalah penggawean tidak kecil hati Pak sekarang. Dokter, SA, SE, SAG, MSI, campur daftar dari siji. Gitu betul. Yang menang siapa? Duit apa donga? Antara doa dan duit. Nah, ya, antara doa dan duit. Masa mugi-mugi barokah sedaya nggih. Ngapunten kathah kula tak teras mugi-mugi barokah sedaya. Ya. Insyaallah. Silahul ulum mugi-mugi dados berkah guru-gurunipun, karyawanipun, sedaya wali santri, sedaya wali peserta didik, para murid ingkang dipun gulawentah teng yayasan menika dados lari-lari ingkang berkah dunyanipun akhiratipun. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'idatul Hasanah atau Tausiah Ad-Diniyah yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem, Rembang. Semoga memberikan satu manfaat pada kita dan keberkahan ilmunya serta doanya semoga mengalir kepada santriwan santriwati Madrasah Silahul Ulum. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni untayan kata cinta dan terima kasih dari anak kepada orang tuanya. Sepatah kata cinta. Ibu, pagi menyingsing, matahari menerangi derap langkah kakimu. Terik mentari mengeringkan kulit tubuhmu. Panas membakar tenggorokanmu. Kau tetap juangkan hidupmu dalam memenuhi hajat hidupku. Ibu,
Kau pertaruhkan hidupmu untuk kelahiranku. Kau teteskan air susumu untuk kehidupanku. Kau tahan segala keinginan nafsumu untuk kesenanganku. Kau pasrahkan harapanmu untuk kebahagiaanku. Ibu, kau gandeng tanganku agar tetap berdiri dan langkahkan kakiku. Kau melindungiku dengan kepercayaanmu. Kau jadikan silahul ulumku untuk menertibkan ilmu dan amalku. Ibu, kau dekap aku dalam rasa sakitku. Kau dekap aku dalam kesulitanku. Kau tetap dekap aku meski aku mendurhakaimu. Ibu, kau habiskan waktumu untuk mengurusku, tetapi mengapa aku mengabaikanmu? Kau cukupkan butuh dan inginku, tetapi mengapa aku menyepelekanmu? Sombongnya aku, egoisnya aku. Ibu, janganlah kau patahkan cintamu padaku. Janganlah kau sebut aku dalam murkamu. Janganlah kau tinggalkan aku dalam kegelapan bodohku. Janganlah kau pisahkan aku dengan cintamu. Ibu, tetaplah buka hatimu dalam menerima maafku. Tetaplah terangi aku dalam sinar doamu. Kafabihi. Ma'assalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana ya badratim minha zakull kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali ya badratim minha zakull kamali madha yu'abbiru an ulaka maqali. Terima kasih, demikian untaian kata cinta dan terima kasih dari anak kepada orang tuanya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni pelantikan pengurus Yayasan Silahul Ulum dan kalimah tarhib serta kalimah tahniah pengurus Yayasan Silahul Ulum, dilanjutkan dengan laporan kependidikan. Kepada yang terhormat Ananda Aufa Ahida, Sarjana Pendidikan, untuk mengkondisikan dan memimpin jalannya prosesi pelantikan pengurus Yayasan Silahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus Yayasan Silahul Ulum Asem Papan masa bakti 2022-2027 Ahad 19 Juni 2022 dimulai.
Hadirin yang kami hormati, berikut kami bacakan salinan surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Silahul Ulum Asem Papan. Kepada yang terhormat Bapak-bapak yang kami sebut namanya dalam lampiran SK Dewan Pembina Yayasan Silahul Ulum nomor 01-00-DP/YSU/6/2022 mohon untuk berkenan naik ke mimbar utama. Dewan Pelindung Kepala Desa Asem Papan Bapak Soekarno, Dewan Penasehat Bapak Kiai Sudiran, Bapak Haji Suwono SPD, Bapak Kiai Haji Syakur, Bapak Kiai Haji Abdul Khalik SPDI, Bapak Haji Salamun Abdullah. Organ Yayasan Pembina Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, Bapak Kiai Ahyani SPDI, Bapak Dr. Andes Haji Ihya Syam, Bapak Haji Eko Suwoyo SPD, Bapak Kiai Haji Mafruhin. Dewan Pengurus Bapak Dr. Andes Haji Supalal MPD, Bapak Dr. Andes Haji Basyori MSI, Bapak Kiai Haji Muhammad Sahal, Bapak Zainuri SPDI, Bapak Kiai Muhdarda SPDI, Bapak Muhammad Abad Eskom MSI Empar, Bapak Ali Mas'ad SPDI, Bapak Sofwan SPDI, Bapak Selamat SPDI. Dewan Pengawas Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, Bapak Kiai Muhammad Sholih SPDI, Bapak Yusuf SPDI, Bapak Haji Masudi MPDI, Bapak Musyafa SPDI. Untuk Bapak yang sudah kami sebut, mohon untuk naik ke mimbar utama. Seksi-seksi A. Seksi Bidang Pendidikan Bapak Akib Abdul Jalil SPDI MA, Bapak Dr. Andes Haji Sumilan MPDI, Bapak Haji Abdullah Rofi'i SPDI, Bapak Haji Aslori SPDI. Seksi Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapak Zabidi SH MH, Bapak Muslihan SQ SUD MA, Bapak Ahmad Dahar Ma'arif SE SY ME SY. Seksi Bidang Personalia Kepegawaian Bapak Ali Muhtar SPDI, Bapak Mashud SPDI, Bapak Kepala Satuan Pendidikan. Seksi Bidang Usaha dan Pembangunan Bapak Asef Saiful Anas ST, Bapak Haji Swadik SPDI, Bapak Sukardi H. Supaini, Bapak Adi Suparianto SE. Seksi Bidang Hubungan Masyarakat Bapak Supriyadi SPDI, Bapak Kiai Khalilur Rahman, Bapak Rasyidi, Bapak Suwardi SPDI. Dilanjutkan pembacaan naskah pelantikan, dilanjutkan tausiah oleh yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Silahul Ulum Bapak Kiai Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'dah. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Silahul Ulum masa bakti
2002 sampai 2027. Maka dengan singkat, di siang hari ini disaksikan oleh semua wali, murid, wali santri, panjenengan sedaya kami sepindah, kami pertama berikan semacam tausiah dan ucapan selamat. Yang pertama, sering saya sampaikan dalam sebuah kitab Mau'izatul Mukminin, Allah berfirman, haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna min ajli wa haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ahli. Hak cintaku, kata firman Allah, saya berikan kepada orang-orang yang saling mencintai hanya karena kami Allah, yang saling menyerahkan tenaganya, usahanya, ilmunya, pikirannya, bahkan hartanya hanya karena kami Allah dan untuk yayasan yang tercinta ini. Dan sungguh kami berikan cintaku kepada orang-orang yang saling menolong hanya karena kami Allah. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, dengan disaksikan oleh para wali santri, maka hendaklah apa yang kami sampaikan benar-benar untuk dipahami sehingga bisa melaksanakan tugas ke depan, bukan semakin ringan bahkan semakin berat. Maka perlu kerjasama yang kompak, penuh kebenaran, kejujuran, dan keterbukaan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, bisa memberikan kita semua melaksanakan tugas. Sisa umur kita Bapak, barangkali Allah menerima meskipun itu hanya tidak ibadah makdah. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Kami ucapkan selamat dan mari kita sama-sama kerja sesuai bidangnya, dan kita hanya berserah diri kepada Allah. Allah lah yang akan menyukupi kepada kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dengan berjabat tangan oleh Yang Terhormat Kepala Desa Asempapan Bapak Soekarno, diikuti Yang Terhormat Ketua Dewan Penasihat Yayasan Silahul Ulum Bapak Kiai Sudiran, diikuti Yang Terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Silahul Ulum Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, diikuti Yang Terhormat Ketua Dewan Yayasan Silahul Ulum Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Kurdi. Para Bapak dan Ibu wali santri yang kami hormati, inilah semuanya pengurus kami pada Yayasan Silahul Ulum tahun 2022 sampai 2027. Nad'ukum bil yadal khairi wal barakah. Mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kami laporkan pendidikan pada Silahul Ulum tahun 2021 dan sampai atau tahun ajaran sampai 2022. Pertama adalah keadaan murid atau jumlah murid. PAUD jumlahnya ada 35 anak. RA
129 anak. MI 210 anak. Madin 124 anak. MTS 484 anak. MA atau Madrasah Aliyah yang kita duduki bersama, kita tempati bersama, 380 anak. TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran 240 anak. Untuk tahun ini pengurus yayasan mengelola pendidikan yakni anak-anak tersebut jumlahnya adalah 1.602 siswa dan siswi. Ulangi, 1.602 siswa dan siswi. Yang kedua adalah jumlah guru atau keadaan data guru. Untuk RA atau PAUD jumlah guru 2, RA jumlah guru 8, MI jumlah guru 22, Madin 9, MTS 44, MA 32, TPQ 23. Jumlah guru yang mengabdikan ilmunya di madrasah ini adalah sebanyak 140 ustadz dan ustadzah. Yang ketiga, anak-anak yang telah lulus di jenjang pendidikannya. PAUD 35 anak, RA 57, MI 28, Madin 28, MTS 147 anak. Kami mohonkan Bapak Ibu kelas wali kelas 9 hendaklah anak-anak panjenengan dipun terasake wonten madrasah aliyah menika. Saking pengurus saestu nyuwun supados wangke saged nindakaken pendidikan belajar seperti kakak-kakaknya tahun ini. Permohonan kami atas nama pengurus. Untuk MA lulusan yang baru kita saksikan dan kita doakan 122 anak. Untuk TPQ 36 anak. Yayasan Silakul Ulum pada tahun ini telah meluluskan 407 siswa dan siswi. Perlu diketahui khusus untuk MA, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ananda yang bernama Pritia Noviastuti telah meraih medali perak dalam mata pelajaran kimia tingkat internasional. Jadi Bapak Ibu, kalau memang anak-anak itu semangat, apa yang nggak bisa dikejar? Ini adalah buktinya. Maka kata Gus Qayyum, man jadda wajad. Ini mudah-mudahan ini untuk peringatan pelajaran pada anak-anak kami kelas 11. Nanti giliran pada kamu yang akan menduduki kelas 12. Bukan nasional Pak, internasional. Nasional itu hanya negara kita, ini internasional, luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan akan meneruskan pendidikan selanjutnya. Mudah-mudahan mendapat ilmu dan barokah dan tidak akan lupa pada madrasahnya. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya adalah tenaga administrasi. Jumlah semuanya 13 Bapak dan Ibu tenaga administrasi.
Untuk laborat ada 2 orang, pustakawan 2 orang, penjaga 4 orang. Ruang kelas yang digunakan sebanyak 68 ruang kelas, baik yang ada di selatan atau yang kita tempati ini. Dan mohon yang kedua kalinya pengurus panitia bisa melaksanakan pembangunan yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Itu nanti kurang lebih akan menghabiskan dana plus minus 6 miliar sekian-sekian. Ini baru lantai dasar, masih ada 2 dan 3. Doa restu panjenengan mudah-mudahan bisa untuk meneruskan pembangunan ini dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Amin Allahumma amin. Ini keadaan yang kami sampaikan, laporan pendidikan khusus dari pengurus untuk kalian anak-anakku semuanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian wali murid kelas 12, saat ini anak-anak kami serahkan kembali wonten ngerso panjenengan Bapak Ibu selama 3 tahun di tingkat aliyah. Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, ustadzah telah bersusah payah untuk mendidik. Waktunya mulai jam 7 sampai jam 11-12 masa pandemi kemarin, dan mudah-mudahan nanti sempurna sampai jam 2. Oleh karena itu monggo di minit ingkang kepengin nerusake, monggo bapak-bapak, sebab anak ini punya zaman yang tidak sama dengan zaman panjenengan. Innahum khuliqu fi ghairi zamanikum. Mereka diciptakan Allah mempunyai zaman dan tidak seperti zaman panjenengan. Maka menawi kula panjenengan sedaya menengok dan mempelajari IT saat ini, yang anak-anak itu adalah pinter internet. Kami yang tua yang ngerti adalah internet. Gini pembedaan. Kalau anak-anak internet, kalau kita internet, jauh berbeda. Ini yang kami sampaikan dan kami serahkan kepada Bapak dan Ibu di Kula Pentah saterasipun monggo. Khusus anak-anakku, saya pernah membaca sebuah kitab ngendikanipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki. Pertama, sabatul ilmi bil mudakarah. Anak-anakku sekalian, meskipun kamu ini sudah selesai di tingkat aliyah, masih banyak pendidikan yang akan kamu ikuti, kamu teruskan. Tetapnya ilmu bisa bertempat di dalam hati manakala selalu mudakarah. Mudakarah, belajar, jangan HP yang untuk dipelajari. Yang kedua, wa naf'uhu bil khidmah. Manfaatnya ilmu manakala diamalkan, dan antum siap untuk mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, wa barakatuhu biridhos syaikh. Barokahnya ilmu yang kamu miliki adalah ridhone bapak yai, bapak guru. Kami ikrar, semua guru yang telah mengajar kalian, kami ridho, sekali lagi kami ridho dan ikhlas untuk mengembangkan ilmu panjenengan saterasipun mangke saged dimanfaatkan. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan atas nama pengurus Madrasah Silaful Ulum. Mohon maaf bila ada kekhilafan akhiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikian prosesi pelantikan pengurus Yayasan Silahul Ulum masa bakti 2022-2027. Semoga membawa manfaat, berkah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Demikianlah pelantikan pengurus Yayasan Silahul Ulum dan kalimat tarhib serta kalimat tahniah pengurus Yayasan Silahul Ulum. Dilanjutkan laporan pendidikan yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Hamid. Selanjutnya, sebelum acara paripurna, kami sampaikan khusus untuk kelas 12 sebagai muwadaah, dalam rangka muwadaah pada tahun ini kami sampaikan bahwa siswa teladan di Madrasah Aliyah khusus kelas 12 teladan 1 atas nama Ananda Fitria Novia Astuti, kemudian sebagai siswa tergiat untuk kelas 12 sebagai harapan dan sekaligus penilaian dari semua guru yang ada di jenjang khususnya Madrasah Aliyah untuk kelas 12 atas nama Nadif Fajrul Minan. Selanjutnya untuk yang ketiga sebagai peraih munakosah terbaik dari beberapa aspek, baik itu aspek praktek dan sekaligus uji kompetensi, diraih oleh Fitria Novia Astuti, ya, sebagai peraih ujian munakosah terbaik di tingkat Madrasah Aliyah Silahul Ulum. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah rentetan acara pada haflah muwaddaah dan haflah hari ulang tahun Yayasan Silahul Ulum yang ke-56 sudah berakhir, dan semoga haflah ini benar-benar memberikan kepada kita satu pencerahan dan doa kita untuk pengembangan pendidikan khususnya di Madrasah Silahul Ulum Asempapan Tranggil Pati. Atas kerjasamanya dan kehadiran Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Dan acara yang selanjutnya sebelum kami tutup yakni penerimaan rapot. Dan akhirnya dari kami pribadi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.